Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena kasih dan anugerahnya, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih. Anugerah, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita berada di tempat yang sama untuk Bapak Ibu Saudara yang menikmati ibadah, mengikuti ibadah online. Kita ada di dalam tempat yang sama, di dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini satu kerinduan kita, katakan bersama-sama saya, aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Biar ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Kerinduan kami akan hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, hati kami berlimpah syukur akan kebaikan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau boleh bekerja di dalam kami. Kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu, dipuaskan dalam hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu, Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu bagi setiap kami. Hati yang penuh kerinduan akan Engkau. Kerinduan untuk mengorbankan korban syukur kami. Tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami yang keluar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya, mari bersama-sama naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan dengan bersuara minimal sampai telinga kita mendengar. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Kau menuntun setiap langkah hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau terus berjalan bersama kami Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. So
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh betapa ajaib Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib segala perkara yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Ajaib segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau saja Allah dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Allah kami, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat dan mulia, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Haleluya. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya benar Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan sukacita sorga mengalir di tempat ini. Ada nyanyian sukacita, ada nyanyian pengharapan. Sebab hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Oleh karena nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang disembah di tempat ini. Terima kasih Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti yang di sorga. Demi nama Yesus, kami siap bersorak-sorai pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Katakan buat kiri kananmu, engkau orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan.
namamu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya, ku mau sorak tentang dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup di dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah. Dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Masih bersemangat, amin? Sebab sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sukacita yang datangnya daripada sorga. Roh Kudus ada di tempat ini, amin? Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, amin. Haleluya, biar sukacita surgawi terus mengalir dalam kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami Tuhan. kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi
Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau bekerja atas kami Tuhan. Kami percaya sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami mau terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Oleh sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus terus bekerja, melembutkan hati kami, membajak tanah hati kami, sehingga tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, tertancap kuat, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Hidup yang memberi buah Kau dapati dalam setiap kami Tuhan. Pribadi-pribadi yang setia Kau dapati di dalam setiap kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau karuniakan hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu,
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau bekerja di tempat ini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, amin, haleluya, Kaulah yang ku perlu. Oh, kami perlu Engkau Roh Kudus. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih Engkau telah menuntun hidup kami, jemaat-Mu. April telah kami lewati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami menikmati bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Sehingga kalau pada hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Bulan yang sekarang harus kami lalui. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami memasuki dimensi yang baru, dimensi rohani. Engkau rindu untuk kami menikmati pengalaman rohani yang lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau rindu umat-Mu agar meminum air kehidupan, sukacita surgawi lebih lagi di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kami semua. Engkau rindu agar kami umat-Mu menikmati pimpinan-Mu lebih lagi, yaitu pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini siapkan hati kami Tuhan, agar kami mampu menangkap apa yang Kau sampaikan ke dalam hati kami pada pagi hari ini. Sehingga kami sidang jemaat-Mu, umat-Mu, semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu, semakin berjalan di dalam rencana-Mu, dan semakin peka dengan suara-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat di tengah dunia yang gelap ini, tetapi terang-Mu Roh Kudus menuntun kami hari ke hari sampai kami bertemu dengan Yesus dalam kekekalan. Hamba-Mu ya Allah dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semua datangnya daripada-Mu. Beracara bagi kami semua, setiap hati kami, agar pagi ini kami semua boleh diberkati. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, untuk perjamuan kudus. Tuhan, hidup kami
untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Yang siap diberkati, mari kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Matur nuwun sedaya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, WL Singer Musik, kita dibawa untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita menikmati sukacita daripada Tuhan. Hati kita dibajak oleh Roh Kudus, sehingga hati kita menjadi lembut, sehingga waktu benih firman Allah ditaburkan, bertumbuh, dan terus bertumbuh dengan sehat, dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk di bulan yang baru, bulan Mei, bulan yang kelima. Hampir setengah tahun kita akan lewati. Sebulan lagi kita sudah di pertengahan tahun 2026. Selebihnya cepat sekali, nanti sampai Natalan lagi. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, pada bulan Mei ini tema gereja kita adalah apa? Puji Tuhan. Menapai hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Ini tema, ya, bisa dibilang ini baru untuk kita sekalian, untuk masuk dalam tahun 2026, kita masuk di dalam dimensi Roh Kudus, saudara-saudaraku. Ya. Ya, maka itu kita harus pagi ini buka hati, dengar baik-baik, waktu yang singkat, karena ini acaranya ada perjamuan kudus, lalu ada penyerahan putra, ya, ada penyerahan. Ya Pak Musi, nggih. Ya, puji Tuhan. Jadi saya nggak mau panjang-panjang supaya semua tercover, semua diberkati Tuhan, puji Tuhan. Jadi temanya adalah menapai hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, mari kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bisa bilang amin? Ya, siapa anak Allah? Saya. Siapa anak Allah? Siapa anak Allah? Semua orang yang dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Allah. Ya. Bapak Ibu, bulan ini kita masuk di dalam dimensi roh. Ya. Kalau yang memimpin manusia gampang, karena yang memimpin bisa dilihat, betul enggak? Saya kalau touring pasti ada yang memimpin, yang di depan. Yang di depan sendiri adalah orang yang sudah tahu tempatnya, sudah tahu jalannya. Ya. Jadi yang lain tinggal ikut. Ya, gampang. Karena kita melihat dia belok, kita belok, mereka lurus, kita lurus. Tapi pagi hari ini kita diharapkan dengan satu dimensi, kita dipimpin oleh Roh Allah. Siapa yang memimpin Bapak Ibu? Roh Allah. Saudara dipimpin oleh Roh Allah. Kelihatan apa enggak? Roh Allah kelihatan apa enggak? Enggak lihat. Susahnya di sini ya. Yang memimpin kita enggak kelihatan. Tapi real apa enggak? Real. Betul-betul ada. Tapi enggak kelihatan. Ya. Ini yang akan membedakan hidup kita daripada orang duniawi dan orang rohani. Ya. Orang yang rohani dipimpin oleh roh. Orang yang duniawi dipimpin oleh daging, oleh hawa nafsu, oleh jiwa. Itu orang duniawi yang memimpin jiwa. Ya. Tapi orang rohani, nah yang bedanya orang rohani, orang dipimpin oleh roh. Ya. Roh itu tidak dapat dilihat, tapi bisa didengar. Ya. Jadi orang yang rindu dipimpin oleh roh, harus terbuka telinganya, telinga rohaninya. Ya. Karena kita nggak melihat yang memimpin, tapi kita
mendengar. Oh, diam dan dengar suara roh Tuhanmu. Jangan terus dengan hidup kasar. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Ya, ini pujian jadul dulu. Ya. Jadi dikatakan di sini, oh lihat, bukan lihat saudaraku, roh tak bisa dilihat, tapi bisa didengar. Ya, pentingnya di sini. Bagaimana kita bisa mendengar suara roh? Ya, tidak dengan telinga lahiriah kita, tetapi dengan telinga hati kita. Tuhan telah melengkapi setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kehidupan orang dengan yang namanya hati nurani, suara hati. Orang yang tidak kenal Kristus pun punya suara hati. Suara hati ini tulus, suara hati ini jujur, suara hati ini tidak pernah menipu. Suara hati ini akan berbicara apa adanya. Ini namanya suara hati. Ya. Maka ada istilah lain di bibir, lain di hati. Ya. Nah, nek wong Jawa itu ada hari ini Jumat, ya ada hari Jumat ini Minggu ya. Wong Jawa itu banyak ilmu ya. Ya. Satu kata ini tok, ini bisa kalau diturut ini mengubah hidup hati orang. Jumat, jumbuhno karo atimu. Ya. Jumat, jumbuhno itu artinya padakanlah dengan suara hatimu. Jumat itu jumbuhno, ya jumbuhno karo atimu. Ya. Padakanlah dengan suara hatimu. Ya. Karena suara hati itu jujur. Ya. Ini enggak. Misalnya kita bar nyuri, ya, habis maling. Lalu ada orang tanya, "Kowe bar maling toh?" Ini pasti ngomong apa? Tidak. Tapi di sini tetap ngomong, "Iya. Iya, aku bar maling, ini iya." Ya. Tapi ini dikalahkan dengan suara bibir orang. Ya, jadi tidak jujur. Jadi situlah hidup dikendalikan oleh hawa nafsu. Tapi kalau hidup dikendalikan dengan suara hati, ini pun orang akan menjadi hidup yang baik. Wong Jawa uripe apik kalau hanya cukup ini saja. Jumbuhno dengan hatimu, padakanlah dengan suara hatimu. Suara hati itu jujur. Nyolong ya kondo nyolong, loro ya kondo loro, saudaraku. Ya. Banyak kali kita timbul permasalahan karena ini ndak podo karo ini, ya. Ya. Ditekoki dokter, ya. Loro apa Pak? Mau sing loro sirahe. Udah petang kula senep, memang ora petang ora senep ya ning kondo sing celoro sirahe, ning petenge senep. Apa keneh Pak? Wah, mriki keju kemeng, mongko jane ora keju kemeng, ya. Sing loro dadane dag diduk, ya. Lalu diagnosanya keliru apa mboten? Keliru apa enggak? Dokternya kasih obat keliru apa enggak? Keliru. Ya, dia bilang loro weteng ya, yang dikasih obat perut, mengko sing loro sirahe, ya. Akhirnya obatnya enggak nyembuhkan malah bikin karena apa? Karena ininya sendiri enggak jumbuh dengan apa yang dia sakitkan. Dokter itu membuat diagnosa itu mesti teko. Ya. Mula kudu jujur. Ya. Kudu jujur. Niki loro nafane loro kantong kula ya dokter ora ngobati kantong ya saudaraku. Ning sing loro kantong kula ya enggak ngobati. Jadi jujur. Ya. Suara hati itu jujur. Ya. Sebab itu roh itu tinggal di dalam hati menguasai suara hati. Ya. Kalau orang yang sudah terbiasa dengan hati jujur hidup di dalam pimpinan hati nurani itu paling gampang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya.
Karena Roh Kudus akan menguasai hati nurani. Suara hati nurani oleh karena dikuasai Roh Kudus menjadi suara Roh Kudus, suara Tuhan. Itu yang kita dengar. Itulah anak-anak Tuhan yang namanya anak Allah, yaitu semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Bapak Ibu anak Allah? Anak Allah. Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Allah? Kadang-kadang sok mau dipimpin, sok karpe dewi. Tapi bulan Mei Tuhan mengajar kepada kita untuk kita semua hidup di dalam apa? Tuntunan Roh Kudus. Saya menapaki hari ke depan dengan tuntunan Roh Kudus. Itu enak banget saudaraku. Ya. Kalau itu sudah terbiasa, hati nurani sudah terbiasa, lalu dikuasai oleh Roh Kudus, itu bisa mendengar. Ya. Ya. Kenapa saya bikin jas ini? Ini suara Roh Kudus dan suara kasih. Ya. Kalau enggak Mas Noel dari Manten, belum tentu saya bikin jas, belum tentu. Ini kurang 10 hari saya bikin. Ya. Saya bikin. Ya. Itu didorong. Ya. Yang dorong siapa? Ya almarhum papanya Pak Musi. Ya. Di sini anakmu tak berkati sak. Ya, dia kalau ngomong saya kan ya, sak. Di sini anakmu tak berkati. Saiki genti kowe sing berkati cucuku. Ya. Suara Tuhan berikan yang terbaik, ya. Bukan lahiriah ini bikin baik, bukan, tapi ini sesuatu yang kelihatan tuh bisa menunjukkan satu penghormatan, ya. Sehingga saya bikin setelah ada suatu saya bikin, saya keliling beteng, keliling ngendi golek tuku rene saudaraku. Akhirnya kudu ndandakne. Adalah podo ya romantene podo ya saudaraku. Tapi jatuh foto gini saudara. Lalu sambil, ini nama mantainya Mas Noel. Iya, lo kok dengan ngerti, jeng minggu toh. Ya, kalau foto gini. Ya, karena Mas Bayu foto gini, foto kafe. Puji Tuhan. Ya, ya setelah selesai, saya meneteskan air mata, menangis bahagia. Terima kasih Yesak. Putuku mbok berkati. Dhisik aku sing berkati anakmu. Persahabatan 30 tahun dengan papahnya Pak Muksi. Persahabatan seperti kakak adik saudaraku. Ada sama dimakan, saling tolong menolong. Tidak pernah saling menyakiti, tapi saling mendorong 30 tahun. Dan pernikahan Noel mengingatkan kami betapa kami telah disatukan di dalam kasih daripada Kristus. Ya, manusia bisa berhenti, bisa hilang. Ya, ganti dari bapak ke anak, ke cucu. Tapi kasih Allah yang ada di dalam hidup kita tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Kasih Kristus harus menyala dalam hidup kita untuk mengalir kepada setiap orang. Itu bisa kita lakukan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi aku dengar itu sampai hari ini saudaraku. Kalau dengar itu makasih ya Sak. Putuku yang berkati, dan aku yang berkati anakmu. Mengingat perjalanan hidup bersama sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan. Ya. Merasakan penderitaan sama-sama. Ya. Om Wolin tuh tiap minggu mesti ke rumah saya. Tiap minggu. Kecuali dia pergi, tiap minggu mesti. Ya. Ya, nanti kalau ditanya Tante Christine, ya kalau sudah di rumah Pak Ishak ya sudah, di rumah Pak Ishak. Dia belajar dan lain sebagainya, dia paling senang membaca buku di kopi dan lain sebagainya pada waktu itu. Sayang tidak menikmati sekarang masa digital ya. Sekarang nggak perlu nulis lagi, nggak perlu ngopi lagi. Sekarang tinggal pencet, bisa ketemu semuanya. Itulah suara Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus memimpin hidup kita melalui suara hati kita. Biarlah suara hatimu dikuasai Roh Kudus. Oleh karena itu setiap orang yang sudah percaya Yesus, begitu kita percaya Yesus, Alkitab katakan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tidakkah engkau ketahui bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kita bukan gue pameran, bukan gue jonggolan, bukan saudaraku. Roh Allah tinggal dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Klik di situ. Hidup ini ibarat jalan panjang yang penuh dengan persimpangan. Kalau jalan sendiri gampang nyasar saudaraku. Jadi hidup kita ini seperti orang berjalan, tapi jalannya tidak satu tok. Ya, nek jalannya satu tok gampang. Ya, nek tekan gone. Tapi di dalam jalan penuh dengan persimpangan-persimpangan. Ya. Persimpangan-persimpangan. Jalannya macam-macam. Ya. Ya. Ada jalannya setan, ada jalannya demit, ada jalannya ini jalannya roh suci, ini jalannya dan lain sebagainya saudaraku. Ya. Ini jalannya gendruwo, banaspati, tetean, wewe, gombel, wah, macam-macam saudaraku itu roh. Di dunia rohnya bukannya satu, banyak roh. Ya. Kalau kita tidak dibimbing oleh roh Tuhan, kita bisa kesasar, bisa keliru. Jebule roh sapa? Roh Nyi Loro Kidul, saudaraku. Ya. Roh sapa? Roh Mbah Balak, macam-macam saudaraku. Sebab itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya tidak tersesat. Anak Allah tidak jalan sendirian, saudara tidak berjalan sendirian, saudara harus berkomunikasi dengan Roh Tuhan di dalam hidup saudara. Sejak saudara bangun pagi, biar padang Roh Kudus tuntun hidupku di sepanjang hari ini. Amin Bapak Ibu, ini harus kita lekat dengan Tuhan. Ya. Ada Roh Kudus yang siap memimpin. Nah, gimana caranya menapa hidup dengan tuntunan Roh Kudus? Harus peka untuk mendengar, karena tidak bisa dilihat, ya, tapi bisa didengar. Ya. Ya. Jalannya macam-macam, ya enggak. Ya. Bagaimana dengan ayat dikatakan percaya kepada Allah diangkat dengan anak Allah? Ya. Diangkat jadi anak Allah di sini ini namanya apa? Nek bahasane itu password ya. Password. Ya. Ya. Itu password jadi anak Allah. Tapi tidak cukup punya password tok. Perlu masuk terus dipimpin ini anak Allah. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya pernah ke Israel. Kenapa bisa masuk di Israel? Dapat visa ke Israel. Visa ini pasportnya untuk masuk di Israel. Untuk sampai di sana, saya perlu dibimbing, ada guide-nya, ada pembimbingnya di sana. Nek nggak dibimbing nggak ngerti, ya tekan kono orang ngerti lor kidul iki ngendi ya tela-telo nggak tahu mana-mana saudaraku. Di sana ada yang bimbing. Ya. Kita masuk dapat paspor anak Allah, kita disebut anak Allah. Kita tidak cukup untuk hanya punya sebutan anak Allah, nggak cukup. Tapi kita masuk sebagai anak Allah. Lalu setelah kita masuk, di situ kita dibimbing, dipimpin oleh Roh Allah. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Biarnya doa kita tiap hari. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kita disebut anak-anak Allah, bukan satu jabatan untuk kita banggakan waktu anak Allah, tidak. Tetapi dengan paspor anak Allah ini ada hak untuk hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Klik, puji Tuhan. Ya. Sekarang yang pertama, sadari statusmu, kamu adalah anak, bukan yatim rohani.
Jadi Rom 8:14 bilang dipimpin roh Allah itu ciri anak Allah ya. Kita harus diingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita bukan bukan yatim rohani. Bapak Ibu punya siapa? Punya Bapak, ini harus kita ingat, punya Bapak. Ya. Ya. Dan Bapak ini tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, dan Alkitab katakan, semua yang dipimpin oleh roh Bapa, roh Allah, roh Kudus, ini adalah anak-anak Allah. Sebab itu kita harus belajar peka hati kita untuk mendengar suara Bapa. Ya. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ini penting saudaraku, supaya kita ngerti. Ya. Ini suara Bapa, apa suara iblis, ya. Ini suara Bapa, apa suaranya tetean, ya. Kita harus bisa. Bahkan kadang setan pun menyamarkan dirinya seperti malaikat terang, suaranya podo nih Bapak apa udu, saudaraku. Ya. Puji Tuhan. Terus klik ya. Banyak orang itu hidup seperti anak yatim, bingung, takut, ngambil putusan sendiri, baru ingat Tuhan kalau mentok. Padahal sejak terima Yesus, Roh Kudus sudah diam di dalam hidupnya untuk mimpin. Ya. Punya Bapak. Nek susah ngomong karo Bapak Nek bingung teka karo Bapak Roh Kudus nuntun. Ini Tuhan memberi fasilitas yang luar biasa dalam hidup kita. Orang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita punya Bapak. Ya. Di Tuhan. Kita ya gitu. Juang bisa senangnya dewe, buar kepentok baru Tuhan tolongan begitu. Ya. Dan Tuhan itu menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita melalui apa? Tek, ya, nek. Terus saja cepat. Ya. Jangan praktekkan hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, kita belajar Roh Kudus hari ini sudah saya sampaikan tadi. Mari kita praktek hidup. Besok bangun pagi minta dipimpin Roh Kudus. Saudara bisa lihat hasilnya di dalam hidup saudara di sepanjang hari. Terus klik begitu. Belajar bedakan suara Roh Kudus dari suara yang lain. Roh Kudus enggak teriak-teriak. Dia biasa bicara pelan lewat 3 cara ya. 3 cara itu melalui perkataan Allah, firman Allah, lalu melalui apalagi damai, sejahtera ya. Selalu selaras suara Tuhan, Roh Kudus selalu selaras dengan Alkitab. Enggak pernah bertentangan kamu mau curang di kerjaan, tapi ya ini satu contoh aja ya. Contoh kita mau curang, kan ada di pasar itu tukang curang. Tambah setengah on nenggon, ya toh? Tambah setengah on, kita sekilo neng jane mung 9,5 on. Wah, tapi di sini Amsal Sulaiman mengatakan di situ, coba dibaca Amsal Sulaiman 11 ayat 1. Tolong. Amsal 11 ayat 1. Monggo Ibu Beni, Amsal 11 ayat 1. Ya, ya monggo. Neraca yang serang gitu ya, bukan seorang. Neraca seorang tuh serang, Bu. Nah, neraca serong bukan neraca seorang ya. Neraca yang serong kekejian bagi Tuhan. Lagi puji Tuhan. Allah suka kejujuran. Nah, neraca yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Ya, pengennya ini anak Tuhan nih, pengen ngapusi ini, tambah setengah on, ya. Lagi ngono, dalam hati Roh Kudus berbicara melalui ayat ini. Neraca yang serong itu kekejian dari Tuhan. Kaget. Ya, kira-kira terus apa balik? Balik. Itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus, nurut. Ya. Roh Kudus berbicara melalui firman Allah. Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Ya. Dulu ada jemaat dipakai oleh Tuhan, bernubuat dan lain sebagainya. Wah, asal bernubuat ya ada hasilnya, ya ada jiwa yang diselamatkan. Nah, yang terakhir
nubuatnya apik banget ya. Roh Tuhan berkata, Pak Pendeta harus nikah dengan saya. Ya, monggo pendetanya ndek bojo saudaraku. Lah kok rohnya ngomong Pak Pendeta harus nikah dengan saya. Lah ini bisa diuji dari mana? Dari firman Allah, monogami, enggak ada. Dobel-dobelan tidak ada. Ya, itulah Roh Kudus menuntun dari itu. Satu lagi juga Roh Kudus bisa mengingatkan, berbicara melalui mimpi, tapi mimpi yang dari Tuhan. Yusuf mimpi, hidupnya Yusuf karena hasil daripada impian. Nebukadnezar mimpi, ditegur Tuhan. Ya, Yusuf perjanjian baru mimpi supaya mengambil Maria. Yusuf perjanjian baru ke Mesir balik supaya tidak lewat jalan yang sama. Ya, diingatkan oleh mimpi. Ya. Apa mimpi itu masih berlaku sampai sekarang? Masih. Tapi mimpi yang daripada Tuhan. Ya. Kalau sore hari kita di Gor Bhinneka, lihat Poli, lihat Yola, lihat Sheila, lihat Selometa, ya, ayu-ayu, Poli ayu-ayu kabeh, terus begini ngimpi, padha Yola. Ini bukan mimpi dari Tuhan, ini impen-impenan. Ya. Jadi harus tahu persis, mimpi yang dari Tuhan juga tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Kiranya pagi ini kita belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Kita tidak mendengar dari telinga, tapi dari hati. Ya. Waktu saya pulang dari El Betel, hujan, pulang naik motor, ya, saya jatuh di sana. Itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Saya dablek saudaraku. Ya, bukan di sini, tapi di hati. Lunyu sak itu sudah di hati, itu sudah ada suara di situ. Coba banter lunyu dan gitu. Ya, ning dablek enggak apa-apa gitu. Ya, nekat saudara. Tahu-tahu sedan depan bagus berhenti mendadak saudara. Set gitu. Sedan lunyu-lunyu di rem ya set begitu toh. Wah, aku kelabaan. Terus nabrak, waduh randedet nggo ngijoli. Ya. Salah satunya direm mendadak ngarep mburi bareng saudara. Langsung losor ke kanan saudaraku. Tapi untung kakiku ketindis motor, jatuh motor tek, jadi mandek ya. Jadi begitu kakiku di kejatuhan motor itu malah bagus ngerem. Nek enggak kejatuhan motor bablas ke kanan sana saudaraku, ada mobil dari sana, habislah riwayat saya enggak khotbah pagi hari ini. Ya. Sudah dikandani nekat, tapi Tuhan masih berkemurahan. Begitu brok itu saya, Tuhan ampuni saya. Langsung saudaraku, begitu brok itu Tuhan ampuni saya, Tuhan supaya jangan merotol balung-balung saya. Dan ternyata ya puji Tuhan bisa jalan terus walaupun begitu. Nah, Roh Kudus itu selalu menuntun hidup kita. Perlu kepekaan. Ya. Biarlah suara hati kita dikuasai Roh Kudus, sehingga suara hati menjadi suara Roh Kudus yang nuntun kita ke jalan yang lurus. Ya, ya misalnya contoh saja ditawari bisnis cepat kaya, ini sejak ada yang kedua tentang damai sejahtera. Ada rasa tenang dalam hati meskipun situasinya ya berat. Misalnya contoh ditawari bisnis cepat kaya ya, tapi hati enggak sejahtera ya dan lain sebagainya. Bukan daripada Tuhan. Ini banyak tawaran-tawaran saudaraku. Untung dan lain sebagainya. Gini kalau Bapak Ibu buka medsos ngikuti HP saudara hancur lebur ya, akan jadi HP enggak berfungsi lagi karena tertipu ya. Dorongan untuk satu ditawari bisnis. Terus yang kedua hati nurani dan dorongan yang lembut. Roh Kudus itu mengampuni, menolong, ya, suruh mundur atau maju, ya. Tapi kadang-kadang kita bisa terberak lihat teman yang susah. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman itu. Satu waktu nggak ngerti apa-apa, eling teman, ya, eling teman.
Aku tak pengen nilai. Ya. Waktu itu dituruti nilai, ternyata temannya itu baru dalam keadaan perlu pertolongan, mungkin sakit mengapa. Itu suara Roh Kudus. Ya. Kita belajar peka. Ya. Jadi tato maknyut ada seorang. Ya. Waktu Tanto Semani mau meninggal, maknyut, yo nilai Tanto Semani. Ya. Sesok weh itu. Ya, besok sudah pulang saudaraku, tidak bisa ngomong lagi ya. Jadi kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Mei membawa kita untuk terus bertumbuh di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Itu tidak gampang, itu perlu belajar, itu perlu kesungguhan, itu perlu mepet dengan Tuhan, itu perlu dekat dengan Tuhan. Sehingga suara hati kita menjadi suara roh karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Ya, nek wong wis sudah jujur, itu paling gampang dipimpin Roh Tuhan. Puji Tuhan. Terus klik. Ya. Lalu taat dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar. Roh Kudus memimpin langkah demi langkah, bukan langsung kasih peta 10 tahun. Ya, enggak. Roh Kudus langsung memimpin 10 tahun ini, tidak saudaraku. Dari hari demi hari kita dituntun oleh Tuhan. Ya. Roh Kudus tidak nuntun setahun ini kowe jalani, enggak. Hari demi hari. Sebab itu tiap hari kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan berdoa supaya Roh Kudus menuntun hidup kita setiap hari. Ya. Kenapa nek dituntun Roh Kudus mesti bener jalane? Karena Alkitab katakan kalau Roh Kudus itu datang, Roh Penolong itu datang, dia akan tinggal di dalam kamu. Dia menyertai kamu, dia tinggal di dalam kamu, dan dia akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Orang Kristen tidak dituntun oleh Taurat, tapi orang Kristen dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Orang yang peka dengan Roh Kudus, dia pasti jalannya benar dan benar. Puji Tuhan. Haleluya. Terakhir, ya, Filipus dituntun oleh Roh Kudus ke jalan sepi untuk ketemu sida-sida. Ini contoh saja ya. Waktu Filipus dengar suara Tuhan untuk pergi ke jalan yang sepi pada waktu itu. Lalu ketemu sida-sida. Lalu menginjil ke sida-sida. Akhirnya sida-sida terima Tuhan Yesus, menjadi orang percaya. Lalu Ethiopia jadi negara Kristen pada waktu itu. Sederhana ya, dari satu orang ya. Ya. Jadi jangan pikir saudaraku hal yang sederhana itu bisa ya. Banyak orang yang nggak tahu ya. Yang menginjili pertama Tante Eva tahun 80-an, sebelum ada El Sade, sebelum ada siapa-siapa. Tante Eva ngeles Inggris untuk ibunya, lalu menginjil, lalu bapaknya akhirnya beli Alkitab bahasa Koi karena taunya bahasa Koi, dan waktu itu mulai dia mengenal kekristenan. Nah, dari seorang pun akhirnya ada hal yang besar terjadi. Jangan remehkan yang kecil ya. Waktu yang kecil saudara lakukan, karena itu pimpinan daripada Roh Kudus, saudara akan melihat di belakangnya hal yang besar terjadi. Orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jangan anak Allah jadi hanya identitas, jangan. Tapi malah kita anak Allah yang betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Ya, kadang ini Filipusnya nggak logis, tapi kan dilakukan, terjadi hal yang besar. Umpama Filipus nggak nurut, nggak akan terjadi kegerakan yang besar. Mari kita belajar untuk hal yang kecil. Kalau itu Tuhan mau kita kerjakan, hal yang besar akan melengkapi. Oke, terakhir, puji Tuhan. Ya. Mari kita menata hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Itu bukan soal mistis atau perasaan, bukan, tapi soal hubungan anak dan bapa. Anak yang dekat dengan bapaknya pasti mendengar suara Bapa.
Anda tidak yatim rohani. Anda punya Bapa yang bertanggung jawab dalam hidup saudara. Yang diperlukan Anda supaya mengenal suara Bapa Anda. Harus mengenal suara Bapa supaya enggak keliru. Ya. Ya, ada satu perlombaannya mengenal suara Bapa. Jadi ada beberapa orang ya ditutup matanya lalu mengarah kepada satu fokus. Di situ ada hadiah di situ. Ya, ada 5 orang, ada 5 tempat di sana. Lalu caranya siapa? Caranya dia tertutup matanya tapi membuka telinga untuk mendengar suara Bapaknya. Jadi yang memberi info itu bapak-bapak mereka. Jadi 5 bapak daripada 5 orang ini semua memberi info. Ayo kanan, kiri, kanan. Ya. Bareng saudaraku. Bingung. Suaranya nggak gampang mengenali saudaraku. Ya. Saya kalau sini ngomong bareng itu gak kerungu saudaraku. Sama diajak ngomong, di sini ngomong kemeriak gitu, sudah nggak dengar saudaraku. Nek dek enom kerungu saudaraku. Tapi setelah tua lama-lama, enek suara bising gitu, nggak gampang kerungu saudara. Nah, ini 5 ini dididik supaya ngerti apa namanya, mengenal suara Bapa. Jadi yang 5 ini kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Siapa yang berhasil? Yang paling mengenal suara Bapaknya, ya, kanan kiri kanan kiri. Oh iki dudu, iki bapak, iki dudu, ini bapak, ya. Akhirnya dia menang. Ya. Saudara pemenang, kalau Anda peka terhadap suara Bapak, Roh Kudus mendorong kita untuk kita makin erat dengan Bapak. Pagi hari ini bukan sekedar slogan aku anak Allah, tapi aku anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah, hidup dengan Allah. Roh Kudus mendekatkan diri kita dengan Bapa yang di surga sehingga hati kita menjadi peka. Tuhan memberkati. Mari puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Pujikan ini menjadi doa di dalam hati saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, hari ini aku menyerahkan kemudi hidupku ke dalam tangan pimpinan-Mu. Roh Kudus, pimpin aku dalam keputusan kecil maupun besar. Aku mau dengar suara-Mu, aku mau dengar bimbingan-Mu. Ajar aku, berikan hati yang taat, sehingga aku selalu menikmati pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan untuk pujian untuk perjamuan kudus. Monggo singer. Puji Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Kini Kita datang kepada aku Tuhan. sepenuhnya milik-Mu. Biarlah suara Roh Kudus termeterai dalam hidup kita. Untuk kita berjalan di dalam tuntunannya, kita berjalan dalam pimpinannya. Mari kita sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan hati yang bersungguh-sungguh, agar perjamuan kudus tidak menjadi laknat dalam hidup kita, tetap menjadi berkat yang besar di dalam hidup kita. Haleluya. Kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar Mari Bapak Ibu, hidupku. kami silakan untuk datang untuk mengambil perjamuan kudus Sepenuhnya menjadi kekuatan dalam hidup kita sekalian. Monggo. Akulah anak-Mu. Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Darah-Mu Haleluya. Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu.
Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ya Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari Bapak Ibu kami bersanggup bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan sepenuh hati kita. Bukan sebagai satu kebiasaan, tetapi marilah kita kerjakan dengan sepenuh hati agar berkat Allah mengalir dalam hidup kita semua. Mari kita buka dan baca hosti, ayat yang ada di dalam hosti Bapak Ibu, dan itu menjadi berkat Bapak Ibu untuk sepanjang bulan ini. Mari buka lalu dibaca terlebih dulu. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sudah semua sudah membaca dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan sekarang mari kita angkat tinggi-tinggi ya, cawan dan roti di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Ialah hati Bapak Ibu dengan penuh rasa syukur. Terimalah perjamuan kudus ini. Pandang karya Tuhan di kayu salib. Semua sudah genap. Dosamu sudah ditebus. Keselamatan jiwamu telah dibayar. Dan Roh Kudus telah diberikan kepada saudara untuk menuntun hidup saudara agar hidup saudara tidak akan pernah tersesat. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Saudara adalah anak Allah karena saudara dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita angkat tinggi, puji Tuhan. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya bahwa ini adalah dalam roti, ini adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan iman kita berkata, kita meyakini tubuh yang tidak pernah kena dosa, tubuh yang kudus, tubuh yang sehat, tubuh yang mulia. Saat kita memakan tubuhnya, kita yakini bahwa kuasa daripada tubuh itu menyatu dalam tubuh kita, sehingga kita pun menjadi sehat, kita menjadi kuat, bukanlah karena gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bapak Ibu percaya bahwa inilah cawan persekutuan di dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam darah ada hidup. Darah Kristus adalah kehidupan Kristus. Waktu kita minum darahnya, kehidupannya mengalir dalam hidup kita. Hidup yang sempurna, hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, kehidupan yang kudus, kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan penuh kesejahteraan, kehidupan penuh berkat, mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam hidup anak-anak Allah. Anak-anak yang dituntun oleh Roh Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami sudah dikuatkan, kami sudah disembuhkan, kami diberkati. Karena semua yang dikerjakan di kayu salib untukku dan untukmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan berkat Allah mengalir dalam hidup kami. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa dan menerima perjamuan Tuhan yang menjadi kekuatan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita juga diberkati lewat perjamuan suci. Dan ketika kita bersungguh-sungguh hidup kita mencari Tuhan selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Kita persiapkan yang terbaik. Bersama-sama kita nyanyikan pujian. Kita mau berdoa. Boleh dipegang persembahannya, persepuluhannya. Angkat di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa, kita imani, kita yakini bahwa Tuhan kita tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Engkau melihat setiap kami Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang rindu Tuhan Yesus untuk mempersembahkan keuangan kami, benih keuangan kami, mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau akan mengembalikan apa yang boleh kami tabur, dan Engkau Allah yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami. Berkati untuk setiap persembahan kami. Dan kami percaya, kami juga berdoa untuk pengelola keuangan, biar setiap apa yang boleh kami persembahkan, semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada petugas persembahan saya persilahkan. Haleluya Yesus, seperti burung di udara, Tuhan pelihara, terlebih kita anak-anaknya. Ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia
berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musi. Puji nama Tuhan, shalom. Enggak ada suaranya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan ada penyerahan anak yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Hengki Priyanata bersama dengan Ibu Helen Tanujaya dan putra-putranya Given juga Givano untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, kita tidak mampu dapat berjalan sendiri untuk menuntun anak kita. Silakan maju ke depan. Kemudian nanti Oma Christine dan Oma Christine dan Tante Anggra akan maju ke depan. Bisa menghadap ke sini dulu Pak Hengki dan Bu Helen. Sebelum kita menyerahkan anak ini, baik Given maupun Givano, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Hengki dan Ibu Helen. Jika iya, katakan bersedia. Apakah saudara, ini tentang komitmen dari orang tua yang takut akan Tuhan. Apakah saudara percaya anak ini adalah anugerah daripada Tuhan? Percaya. Bapak Ibu menjadi saksi bagi orang tua Given maupun Givano. Bersediakah saudara menyerahkannya kepada Tuhan? Bersedia. Bersedia. Berkomitmen mendidiknya dalam takut akan Tuhan? Bersedia. Bersedia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa orang tua dari Given dan Givano bersedia untuk menyerahkan anaknya
karena anak merupakan anugerah daripada Tuhan dan berkomitmen mendidiknya dalam takut akan Tuhan. Oma Christine bisa menggendong anaknya untuk Given, Ibu Anggra menggendong yang Givano. Silakan. Haleluya, haleluya. Boleh digendong ya. Bapak Pendeta Ishak Saudara Remaja bergabung dengan kita akan berdoa. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita menyerahkan kedua anak ini, baik Given maupun Givano. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengarahkan tangan kita berdoa. Untuk kedua anak ini, baik Givano maupun Given. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu. Seperti Engkau memberkati anak-anak, Engkau juga memberkati Given, Nathanael Priyanata, dan Givano Elnatan Priyanata. Lindungi, pimpin, dan pakai hidupnya bagi kemuliaan-Mu. Berikan hikmat kepada orang tua dalam membesarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku di tangan-Mu. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Memberkati Ibu Helen, menjadi penolong bagi suami. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus, di datanglah kerajaan-Mu, pikiranmu, jadilah kehendak-Mu di dalam keluarga ini rencanamu, seperti dalam tak surga. Ada damai pernah ku sejahtera, ada sukacita, sendiri. ada berkat melimpah dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Jangan turun dulu, sebentar. Jangan turun dulu, tetap di situ. Sekarang menghadap ke jemaat. Haleluya. Oma Christine tetap tinggal di tempat, akan menyerahkan akte penyerahan Allah.
Saya sebagai Gembala Sidang GBS Pintu Iman mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Hengki Priyanata, Ibu Helen Tanuwijaya yang sudah menyerahkan anaknya Given Nathanael Priyanata dan Gevano Elnathan Priyanata menjadi kepunyaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Silahkan kembali ke tempat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan melihat warta jemaat GBS Pintu Iman. Sudah siap belum? Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kebaikan Tuhan karena tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Di bulan Mei ini gereja kita mengambil tema yaitu menapaki hidup bersama dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang 14 firman Tuhan katakan gini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, Saudara, hidup kita kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita bisa sampai hari ini karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita taat, setia kepada Tuhan, hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Allah. Ayat firman Tuhan adalah kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan belajar dalam setiap minggu yang berlangsung di gereja ini, dalam ibadah-ibadah. Kita percaya, kita belajar untuk kita hidup menapaki hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya menunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di bulan Mei. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir dalam jam-jam ibadah yang boleh dilaksanakan di tempat ini. Ibadah raya, ibadah hari Kamis, ibadah pemuda, ibadah anak, Beston pagi. Silahkan Bapak Ibu hadir dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan dan juga selamat menikmati minggu-minggu berkatnya Tuhan dalam menapaki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita Oh iya, Bapak Ibu nanti kalau pulang Bapak Ibu akan membawa berkat nasi kotak. Ini adalah
persembahan dari Bapak Hengki dan Ibu Helen sebagai ucapan syukur, yang juga Gaby hari ini berulang tahun, putrinya yang cewek yang baju pink juga berulang tahun, puji Tuhan. Kita akan nanti boleh dibawa pulang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan imanmu katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, saya selalu sampaikan kepada jemaat bahwa kalau kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita dengar, dilihat oleh mata, Tuhan yang sediakan. Anugerah Tuhan itu selalu mempesona hidup kita. Anugerah Tuhan itu selalu menjaga hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk pelayananmu, bersyukur untuk pekerjaanmu, bersyukur untuk usahamu, bahkan bersyukur ketika engkau punya tantangan kehidupan. Karena ketika kita mengucap syukur, artinya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Saya beri waktu saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Pemuji akan pujikan pujian ini. Dengan hatimu yang paling tulus, bawa syukurmu kepada Tuhan. Dan pastikan pulang dari tempat ini, engkau mendapatkan damai sejahtera,
engkau mendapatkan kesembuhan, engkau mendapatkan berkat-berkat daripada ilahi mengalir dalam kehidupanmu. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Mu mempesonaku, kami sungguh bersyukur, kau baik, sangat baik. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga, baik istri, anak-anak. Membuatku berharga kami, di matamu. dalam pekerjaan usaha pelayanan yang kau percayakan, kau sungguh baik. Bahkan dalam setiap tantangan kehidupan, engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kepadamu Terima kasih, terima kasih. anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau akan hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. di matamu. Selalu dan selalu, Selalu dan selalu kau angkat hatiku. kau membuatku berharga di matamu. Di akhir ibadah ini kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup mendengar suara Tuhan. Mengajarkan kami untuk kami taat kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat marifat daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini tidak hadir. Engkau tilik satu persatu, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami beban pergumulan masalah. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, membukakan jalan keluar bagi mereka. Dan kami percaya yang hadir pagi hari ini, yang datang dengan segala pergumulan, yang datang dengan segala penyakit, yang datang dengan segala kerinduan mereka, pulang mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan membukakan jalan kehidupan kami. Dan kami pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera Kristus itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliah dan sekolahmu, diberkati setiap langkah kakimu, tangan yang kerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat pulang. Tuhan berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku.
perjamuan dulu, perjamuan suci dulu. Isi Rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Yuk, menari yuk.